Dari Abu Utsman radhiyallahu anhu berkata, saya bersama Salman berada di sebatang pohon. Lalu dia mengambil sebatang ranting kering, kemudian menggoyang-goyangkannya sehingga daun-daunnya berguguran. Kemudian dia berkata kepada saya, "Wahai Abu Utsman, mengapa engkau tidak bertanya kepada saya mengapa saya berbuat seperti ini?" Saya pun berkata, "Mengapa engkau berbuat demikian?" Dia menjawab, "Beginilah yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Sallallahu alaihi saya wasallam. ketika saya bersama beliau di bawah sebatang pohon. Beliau mengambil ranting kering dan menggoyang-goyangkannya sehingga daun-daunnya berguguran. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Salman, mengapa engkau tidak bertanya kepada saya mengapa saya berbuat seperti ini?" Saya pun bertanya, "Mengapa engkau berbuat demikian?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian melaksanakan salat 5 waktu, niscaya dosa-dosanya berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran." Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran yang artinya, "Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang dan sebagian permulaan malam. Sesungguhnya amal kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Itulah peringatan bagi yang mau mengingat." Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Tabrani. Perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan oleh Salman radhiyallahu anhu adalah contoh terkecil tentang kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Apabila seseorang mencintai orang lain, biasanya senang berbuat atau meniru perbuatan orang yang dicintainya. Orang yang telah merasakan manisnya cinta, maka dia akan mengetahui hakikatnya secara baik. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhu dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka juga memperagakan gerak-gerik beliau sallallahu alaihi wasallam persis sebagaimana yang mereka lihat waktu beliau sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis itu. Hadis-hadis mengenai kepentingan salat dan pengampunan dosa-dosa bagi orang yang mengerjakannya ini tidak terhitung banyaknya. Karena itu sulit untuk disebutkan semuanya. Hadis yang mengandung keterangan-keterangan seperti itu juga telah diriwayatkan sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menurut para ulama pengampunan dosa melalui salat itu terbatas pada dosa-dosa kecil saja. Akan tetapi dalam hadis-hadis tersebut tidak ada batasan dosa kecil atau dosa besar. Yang ada adalah mutlak dosa-dosa saja. Ayah saya memberi dua penjelasan tentang perkara ini sewaktu beliau memberikan pelajaran. Pertama, melakukan dosa besar adalah perkara yang tidak mungkin bagi seorang muslim, sebab dosa besar merupakan dosa yang sangat sulit untuk dibersihkan. Kalaupun itu terjadi, maka jiwanya tidak akan merasa tenang sebelum ia bertobat dari dosa besar itu. Sedangkan tuntutan atas jati diri setiap muslim apabila melakukan dosa besar adalah dia harus menyesali dan dengan penyesalan yang sedalam-dalamnya. Juga tidak boleh merasa tenang sebelum mensucikan dirinya dari dosa besar tersebut. Adapun mengenai dosa kecil, kadang-kadang seseorang tidak begitu memperhatikan dan menyesali karena dia mempunyai harapan bahwa dengan salat dan ibadah-ibadah lainnya dosa-dosa kecil itu akan dimaafkan. Kedua, seseorang yang melaksanakan salat dengan ikhlas serta menjaga adab dan sunnah-sunnahnya, berarti dia pun sering bertaubat dan beristighfar dengan jumlah yang dia sendiri tidak mengetahuinya. Seperti doa pada tahiyat akhir, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, saya telah banyak menganiaya diri saya sendiri dan tiada yang sanggup mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah saya dengan ampunanmu dan rahmatilah saya. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yang merupakan permintaan taubat dan istighfar. Dalam hadis di atas terdapat perintah supaya menyempurnakan wudu. Maksudnya, kita hendaklah mengetahui dan memperhatikan adab-adab wudu dan sunnah-sunnahnya. Misalnya bersiwak. Ini merupakan salah satu sunnah dalam wudu, tetapi sering diabaikan. Padahal dalam sebuah hadis diterangkan bahwa 2 rakaat salat dikerjakan setelah bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat salat yang dikerjakan tanpa bersiwak. Dalam hadis lain disebutkan, hendaklah kalian menjaga siwak karena di dalamnya ada 10 manfaat. 1. Membersihkan mulut. 2. Menyebabkan ridha Allah. 3. Membuat setan marah. 4. Allah dan para malaikatnya mencintai orang yang bersiwak. 5. Menguatkan gigi. 6. Menghilangkan dahak. 7. Mewangikan mulut. 8.
mengurangi warna kekuningan pada gigi. 9. Menajamkan mata. 10. Menghilangkan bau mulut. Dan selain itu bersiwak adalah sunnah Rasulullah. Nabihat Ibnu Hajar. Para ulama telah meneliti tentang keutamaan menjaga siwak. Mereka menyimpulkan bahwa di dalamnya terdapat 70 manfaat. Salah satunya adalah diberi kemudahan mengucapkan kalimat syahadat ketika meninggal dunia. Sebaliknya, madat mengandung 70 mudarat. Salah satunya lupa mengucapkan kalimat syahadat ketika meninggal dunia.